Akhiri katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Haleluya. Puji nama Tuhan, senang saya bisa bertemu dengan semua saudara-saudari. Gak terasa hari ini di penghujung minggu terakhir bulan 8. Kurang 4 bulan lagi sudah tahun baru. Saudara siap memasuki tahun baru, amin. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita dan kita ada Bapak Pendeta baru. Welcome Bapak Pendeta. Inilah Jemaat Maranatha. Terima kasih buat kehadiran Bapak di tempat ini. Oke saudara, sebelum kita lakukan ibadah kita, saya undang semua jemaat bangkit berdiri sebelum kita berdoa pembuka. Katakan glory bagi Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji. Katakan glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kami meninggikan namamu di tempat ini. Glory, haleluya. Haleluya. Pujimu. Haleluya. Pujimu. Haleluya. Pujimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang berada di surga, yang kami kenal dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, glory, haleluya. Ya Tuhan, kesempatan ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sertai Pastor David Laban, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan menjalankannya juga dengan tekun. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemain musik, song leader, singer, biar Engkau sertai agar suasana hati kami tetap gembira dan boleh tetap memuji-muji nama Tuhan saja. Dan kami serahkan jam kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pimpinan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara tetap berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Bagi yang gak kuat boleh duduk, tapi yang masih muda-muda kita menghormati hadirat Allah. Kita sama-sama berdiri. Allah kita adalah Allah yang menyembuhkan. Amin. Allah yang senantiasa hadir. Allah yang menyembuhkan. Allah yang menyediakan. Haleluya. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Yahweh, Rafa, Elohim, Adonai, manifest himself.
saudara bisa berdoa di hadapan Tuhan. Saudara bisa berdoa di hadapan Tuhan saat siang hari ini. Saudara bisa berdoa di hadapan Tuhan siang hari ini. Usihikya aranatia. Laharana sinda ta'akiu kapurana sinda. Tuhan, ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami. Kami tahu Tuhan hadirat-Mu yang menyembuhkan kami. Itulah kealahan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang menyediakan. Engkau Allah yang menyembuhkan. Apapun yang menjadi permasalahan kami tahu Tuhan. Bahwa Engkaulah pembebas kami. Engkaulah solusi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan hidup kami siang hari ini. Kami tahu Tuhan, di saat kami datang kami membawa beban. Tapi kami pulang kami membawa berkat dan kami boleh bersorak-sorak. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup membuka jalan. Kami berdoa saat ini Tuhan. Pintu surga terbuka untuk memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Dan kami mau bersukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Katakan kanan kiri, diberkati hidupmu. Haleluya. Haleluya. Saudara siap menari bagi Tuhan?
Saudara sukacita di dalam Tuhan. Senang Tuhan. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan ditaburi oleh firman Tuhan. Tuhan sudah disenangkan oleh penyembahan saudara. Dan saat ini saudara duduk diam di kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Segala perkara hanya kita dapat tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Saya undang juga bersyukur, katakan pujian. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Jemaat saja yang menyanyikan lagu ini, katakan penolong. Kita sama-sama katakan penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Amin, ya amin. Kami bersyukur kami boleh berkumpul di tempat ini, berfellowship bersama dengan saudara-saudara kami yang terkasih. We are so thankful, Lord, that we can get together here, Lord, to praise and to worship you in a beautiful fellowship. May you be
present, Lord, in our midst, and bless our service, bless our sermon from the beginning to the end. Thank you, Lord, and may the Holy Spirit anoint us, Lord, so that we can understand what your message is, and bless each one of us. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. You may be seated. Oke, kalau tadi saya sudah diperkenalkan, ya ini memang yang pertama. Saya tadi nggak bingung. Saya siapkan 1 jam dari rumah saya, ya dari tempat saya, dan betul saja sekitar 45-50 menit baru tiba di sini. Memang cukup jauh, tapi sebetulnya nggak begitu jauh kalau dilihat jarak map ya. Dekat sekali, yaitu di Cino. Ya, saudara, nama saya tadi sudah disebutkan David Laban, bukan Lamban ya. Tadi ada orang Lamban, bukan. Ya, saya mau kasih tahu bahwa papa saya tahun 63 itu ya ganti nama semua. Karena di Indonesia itu peraturannya harus diganti. Ini agak mendengung ya. Oke, mic aja. Ya. Oh, mic saja. Tapi saya juga bukan ada hubungannya dengan orang Tapanuli. Orang Tapanuli itu si Laban, bukan Laban, tapi si Laban. Saya harus potong kepala kerbau kalau mau jadi orang Tapanuli, kata mereka. Ya, tapi saya banyak saudara, banyak teman dari Sumatera Utara. Nah saudara, saya sebetulnya bukan asing di tengah-tengah saudara ini. Ada beberapa saudara yang saya kenal, ya pemain musik ada beberapa, dan juga ada beberapa juga yang ada di tengah saudara ya. So I'm familiar with this community, especially in the past when I think 20 or 25 years ago, I spoke in a church, quite big church, is led by a Pastor David Hartono. Ya, itu seringkali, almost every month, I have to speak there, once a month, especially. And I keep praying for him so to be healed, because right now he's not really good shape. So I think, I don't know what kind of a sickness, but right now he and also the wife live in Texas, where my sons, 2 sons live there too. Ini rada sulit saya terjemahkan ya, bolak-balik. Okay, that's okay. I try my best. Yeah. Okay. Right now I'm a professor in a university. Ya, itu my main job. Ya, jadi saya bekerja sebagai seorang pengajar di salah satu university ya di Fullerton. Oke, saya kira itu saja ya perkenalan tak kelamaan. Oke, the theme or the title of this sermon is easy and light, or ringan, apa itu? Enak dan ringan. Kalau saudara bisa membuka, if you can open up your Bible from Matthew 11:28 to 30. Matthew 11 verse 28 to 30. But I want to read it right now. Okay? Oh, sudah ya? Okay. Now, kalau mendengar terjemahannya, kayaknya kurang begitu tepat. Tapi demikianlah apa yang dikatakan dalam Alkitab. Ya, kalau saudara baca
in English, ya, in English version in your Bible, itu akan disebutkan seperti itu. Jadi saya nggak buat-buat, ya. Whatever it is, so I just pick it up and I just shrink it and very brief, so enak dan ringan, ya. Bukankah saudara dan saya ini kepengennya hidup enak dan ringan? Saya kira itu menjadi dream, ya, menjadi apa itu? Menjadi mimpi, impian kita semua, bukan? Kepengennya tuh hidup, apalagi di Amerika, kalau bisa enak, ya, enjoy, dan ringan-ringan lah, ya, nggak usah berat-berat. Lalu kemudian kalau misalkan cari sepatu, misalkan, ini menarik saudara. Kalau cari sepatu, pasti saudara ingin pakai atau coba sepatu yang ya enak, bukan? Kalau sudah dimasukkan, ya enak dan bukan hanya enak dan size-nya cukup, ya. Lalu juga harganya gimana, saudara? Of course ringan, ya. If you want to buy a shoe, okay. Kalau misalkan makan di restoran yang enak di sini di mana restoran yang enak? Saya belum pernah. Ada mungkin di daerah Cerritos ini, ya, atau di daerah Bellflower ini. Pasti ada restoran yang makanannya enak-enak, ya. Dan itulah yang dicari orang, ya, apalagi Chinese food, ya. Tapi tentu saudara melihat bukan hanya menunya saja, ya, khususnya yang sebelah kanan tuh, apa tuh? Harganya, saudara. Ya, harganya itu pasti kepengennya yang murah, yang ringan, bayarnya nggak berat di kantong, ya. So, lalu kemudian kalau saudara kerja di kantor, kalau bisa dapat kerjaan yang ringan lah, ya, nggak mau yang berat-berat lah, aduh, apalagi pakai fisik, ya, pakai tenaga. Mau carinya tuh yang ringan saja lah. Tanggung jawabnya juga ringan lah, nggak mau yang berat-berat, ya. Beda dengan di Indonesia, setiap waktu kalau saya lihat di toko aja misalkan, itu setiap kali saya melihat orang-orang itu khususnya yang melayani itu, ya, santai, kebanyakan megang handphone dan dia main di situ chatting atau apa, begitu rileksnya. Kadang-kadang di sana lebih ringan, ya, enak, ya. Jadi kalau di sini nggak bisa, semua pakai CCTV, ketahuan kalau kita ini lagi santai, main handphone, langsung ditegur, bukan? Nggak bisa begitu. You pay by the hour, ya. Berapa 1 jam? $20. You pay for the hour, ya, and then you have to work. There's no relax, nggak ada relax. Nanti kalau ada break time, you can be relax. Tapi kalau lagi kerja, itu saya tahu bedanya apa, karena saya pernah bekerja juga, ya, selain melayani Tuhan. Jadi apa saja dalam hidup ini cari selalu yang enak dan ringan-ringan. Makanya di sini ada istilah easy going life, ya, easy going life. Sampai-sampai kalau dengar khotbah gimana? Aduh, pastor, please, ya, khotbah yang ringan-ringan saja, ya. Jangan buat kami stres, ya. Yang ringan-ringan, kalau bisa ditambah yang lucu-lucu, begitu kan. Jadi itu si pastor tuh diajar untuk bagaimana menjadi komedian. Iya, jadi lihat aja di Indonesia yang paling laku, yang paling banyak diundang yang mana? Yang lucu. Yang nggak lucu, out. Ya, jarang mungkin, ya, setahun sekali kali. Udah bagus itu, ya. So if you're not funny, then go away. Itu fellowship ataupun gereja begitu kepengennya rata-rata. Ya dari jemaatnya itu, ya, jemaatnya. Tapi kali ini saya agak berat nih bawakan. Gimana? Nggak apa-apa? It's okay for you? Ya, sekali-sekali lah, ya. Sekali. Kalau nggak suka, jangan diundang lagi. Baik. Nah, saudara, mari kita lihat di dalam Matthew 11, verse 28-30. Apa yang dikatakan di sana? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Ada dalam bahasa Inggris nggak di sini? No? No translation? Oke. Saya ada 2 Alkitab sebetulnya. Saya salah ngambilnya. Kalau saya tahu ini harus diterjemahkan juga, saya ambil dalam bahasa Inggris juga. Saya ada bilingual Bible. Jadi ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ya. Nah, saudara, dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Bebanku pun ringan. Orang banyak kali, ya, most of us love just to quote only one verse, which is on verse 28. Itu yang sering kali dibaca, itu yang sering kali disampaikan, ya. Padahal nggak begitu caranya, ya. Untuk kita mengerti ayat 28, kita harus baca konteksnya, harus baca apa sebelum dan sesudah ayat ini, apa benar itu yang dimaksud. Makanya banyak salah tafsir, ya. Khususnya apa? Khotbah ini disampaikan pada waktu ada yang meninggal. Itu padahal ini bukan maksudnya pada waktu orang meninggal, tapi ini khotbah dari Tuhan Yesus Kristus sendiri untuk disampaikan kepada semua orang. Yang waktu itu murid-muridnya juga ada di tengah-tengah, dan mereka harus mengerti apa maksud Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus ini selalu memberikan metafor atau memberikan perumpamaan di dalam pesannya. Kenapa demikian? Karena sulit untuk dimengerti oleh manusia. Makanya Tuhan Yesus memberikan metafor, ya. Nah, kalau saya boleh bertanya pada saudara, saudara pernah dengar yang dikatakan, oh, oke, bisa diganti lagi ke saya punya itu, ya. Saudara pernah dengar, ya, boleh deh, ya, ini boleh. Tapi nanti kembali ke yang pertama, ya, ya. Mana Pak? Yang tadi. Terus, no. Oke, di sini aja dulu deh, saya ikutin aja. Jadi siapa yang Tuhan maksudkan? Mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat, labor and heavy laden. Siapa yang Tuhan maksudkan di sini? Nah, saya jabarkan, labor itu bukan di rumah sakit itu wanita yang mau melahirkan. Ya kan ada tulisan labor, maternity labor dan sebagainya. Bukan. Tapi di sini labor itu orang-orang yang bekerja keras, berjuang, menghabiskan waktu tenaga dalam hidup, seringkali sampai pada titik kelelahan. Seringkali mereka menjadi jenuh. Ya, menjadi jenuh. Saya pernah di rumah sakit, dirawat. Saya lihat itu nurse-nya itu, aduh, luar biasa kerjanya. Mereka kerja keras. Tiap kali ada bel dari room ini, dia harus datang. Nggak bisa pelan-pelan, santai, nggak bisa. Ya, harus layani mereka. Di sini juga sama. Ya, jadi kalau kita melihat labor ini benar-benar orang yang suka bekerja keras dalam hidupnya, apalagi di Amerika. Malas-malasin nggak bisa hidup dah. Ya, ada orang bilang begitu. Di sini harus kerja. Tepat apa yang dikatakan firman Tuhan. Orang yang dikasih makan harus bekerja. Nggak kerja, nggak makan. That's it. That's the rule. Right? Jadi kita lihat di sini heavy laden-nya gimana? Ini menggambarkan keadaan terbeban, punya tanggung jawab, kesedihan, kesulitan, bahkan kematian, bahkan keadaan hidup yang tertekan karena menjadi murid Kristus. Banyak orang kan kepengen jadi Kristen, ya, jadi Kristen, tapi nggak tahu apa yang mau dilakukan sebagai orang Kristen. Saya sekarang ini lagi dengerin banyak sekali orang yang bersaksi bagaimana mereka itu pindah kepercayaan. Di Indonesia itu banyak sekali. Dulu saudara, saya ini ada turunan Sunda.
Jadi setiap kali saya mau coba menginjili orang, sulitnya luar biasa. Gak gampang. It's not easy to evangelize all the Sundanese people. Whenever you meet Sundanese, kalau saudara lihat Sundanese, ketemu dan berbicara, itu identical with Muslim. That's it. Sunda means Muslim. Dan ada yang garis keras, radical, Muslim, ada yang liberal. Jadi ada yang ya biasa-biasa, ada yang radikal. Saya sampai ke pelosok-pelosok itu di daerah Jawa Barat. Ya, saya juga seorang penginjil dulu, saya bukan seorang hamba Tuhan yang langsung diangkat dari sekolah kitab langsung jadi pendeta, no. Bahkan ditawarin saya, sudah S2 ditawarin jadi langsung pendeta, enggak mau. Karena saya tahu bagaimana pekerjaan seorang pendeta. But that what I ask, number one is, Lord, give me the example of humility. Tuhan tolong, ajar aku yang menjadi hamba, kerendahan hati. Karena saya tahu, saudara, untuk menjadi hamba Tuhan bukan is a piece of cake, no. I try my best, I said, because before, saya punya kepercayaan lain. I was not a Christian. I was a Confucius. Apa itu murid Confucius? Tiap kali, satu keluarga, saya pengikutnya. Bahkan kadang-kadang ke Buddha juga. Tapi hidup saya itu, nggak menemukan sesuatu yang membawa saya damai. Kepastian keselamatan, akhirnya saya dapatkan dari seorang penginjil lagi yang datang ke rumah saya. Dan saya orang pertama yang bertobat. Jadi sekali lagi saudara, jangan salah sangka karena Laban itu nama Alkitab, lalu kemudian saya dibilang orang Kristen. Bukan. Sebelumnya bukan orang Kristen. Itu papa itu nyari di Alkitab karena dulu dia di sekolah HIS, sekolah Belanda di Solo. Belajarnya selalu bawa Alkitab, tapi bukan sekolah Alkitab. Akhirnya papa tahu guru-guru dulu itu tuh keras sekali, strict. You have to read the Bible. You have to read the Bible. Doesn't mean that he's a Christian. Enggak. Papa nggak pernah ngaku dia sebagai seorang Kristen. Tapi praise the Lord, ya. Before he died, he admitted that he was sinner. He was a sinner and he gave up his life and accept Jesus Christ as his own Savior. Itu yang saya perhatikan dari Papa. Tapi kerasnya bukan main. Jadi saya lah orang pertama yang jadi Kristen dan saya belajar dari firman Tuhan. Ini firman Tuhan ini seringkali disebutkan dan dihafal, tapi pertanyaan saya, apakah saudara mengerti? Nah itu saudara kasih. Ya. Yang berikutnya adalah next. Ya, apakah saudara tahu ada satu kata yang disebutkan oleh Tuhan Yesus mengenai cook? Apa itu cook? Bukan mangkuk. Cook. Banyak orang baca tapi nggak ngerti what is cook. Kalau bahasa Inggrisnya tuh very simple. What is yoke? Yoke. Ya, kasih gambarnya. Nah ini yang dimaksud. Aduh, saya nggak ada pointer ya. Itu ada. Nah itu yang di atas ini pundak itu namanya cook. Ya, apa sih bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? What is in Indonesian? Hah? Beban, nggak tepat. Ini loh buat kerbau. Pelana. Ya nggak tahu. Pasung tuh buat orang gila. Tapi ini bukan. Ya ini buat kerbau untuk mengolah tanah. Walah Tuhan Yesus, keterlaluan, saya dibilang kerbau. Begitu kah? Tapi ini benar. Yoke ini, ya itu.
bajak itunya yang di belakangnya itu. Ini di atasnya ini. Bajak percuma dipakein kalau ini nggak ada. Dan dia tidak bisa bekerja sama kalau tidak ada yoke. Nah itu yoke tuh yang di leher itu loh. Iya. Saudara pikir, udah jadi langsung. Enggak. Tiap leher beda-beda ukurannya. Ya, beda-beda. Nah, saudara kasih, dikatakan di sana, apa maksud semua ini? Kunci dari pernyataan Tuhan Yesus, ini kunci pertama nih, kata kunci pertama, kok atau yoke itu. Ada kok manusia, ada kok yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Saudara mau tahu? Kok yang dari manusia dulu ya. Kok yang dari manusia itu diambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Saya bacakan saja ya. Bahwa di situ berbicara mengenai apa, saudara? Di situ berbicara mengenai peraturan. Nah itu. Ya. Peraturan bagaimana bisa mengikuti suatu agama. Apakah kekristenan itu seperti itu, yang begitu detail peraturannya? Tidak. Agama itu tidak, agama itu kacau. Makanya manusia menciptakan agama-agama. Saudara kalau baca lagi, kok jadi Kristen ya? Dari mana ya? Itu dari seperti pohon. Banyak cabangnya. Mulai dari awal, abad pertama itu. Wah, udah. Nah, Maranatha di mana? Di manakah Maranatha? Nah, saya mesti tanya ke pengurus. Ada di mana itu kelompoknya? Iya kan? Nah, saudara yang kasih, ini menarik sekali. Kalau ini Tuhan memberikan mana dia? Tuhan memberikan gambaran seperti ini. Ya, yang ini. Kok manusia terdapat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 6 sampai dengan 11. Itu mengenai peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia untuk bisa hidup teratur. Baik. Oh ini yang benar, oh ini salah, ini benar, ini salah. Kamu nggak boleh lakukan ini, kamu yang itu boleh lakukan. Itu peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Timbullah agama. Tapi apakah bisa memberikan jalan keselamatan? Tidak sama sekali. Karena kekristenan bukan yang diartikan dengan agama itu. Ya. Kekristenan itu adalah hubungan relasi. Kalau seumpamanya agama itu adalah apa? Religion. Kalau kekristenan relation, hubungan antara apa? Antara manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan. Banyak orang salah kaprah. Ya, sampai sekarang kalau di Indonesia salah satu agama yang diakui oleh pemerintah adalah Kristen. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, arti sebenarnya kekristenan itu relation. Hubungan antara manusia dengan Tuhan, Tuhan dengan manusia. Tidak ada yang lain. Saya waktu menjadi seorang Konghucu, pengikut Konghucu, saya bacain bukunya, saya bacain Buddha. Tapi nggak ada itu yang namanya hubungan antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan Tuhan. Saya melihat banyak aturannya. Salah satunya, kalau engkau mau supaya orang lain berbuat baik kepadamu, engkau harus berbuat baik kepada orang lain. Itu salah satu aturannya. Saya hafal kok. Jangan pernah berbuat jahat. Makanya timbullah ada istilah karma lah, apa dan sebagainya. Nah, ini yang saya mau katakan pada saudara, bahwa kok yang dibuat oleh Tuhan Yesus itu di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Dan ternyata ada 50 sebutan, 50 referensi yang disebutkan dalam Alkitab mengenai kok, yoke itu. Nah, saudara, kita melihat kok biasanya itu memberi arti negatif. Kok itu seperti yang tadi ada yang bilang apa itu? Pasung.
seperti terikat. Kalau sudah terikat, susah lepasnya. Kayak orang addicted begitu. Addiction. Orang terikat, seperti minum. Aduh, rasanya nih gimana ya, mulut kayaknya pahit kalau nggak minum alkohol, misalkan seperti itu. Aduh, saya ini nggak bisa hidup tanpa judi, misalkan begitu. Itu tuh addicted semua. Jangan pikir kalau orang yang dalam gereja itu sudah lepas dari addicted. Banyak, saya kasih tahu itu. Aksennya aksen Jawa. Banyak yang masih terkait yang negatif, yang coke ini. Saya mau cerita boleh ya, tapi orangnya nggak ada di sini. Serius. Ini mah kisah nyata, bukan dibuat-buat. Ini ada seorang ibu kaya. Dia punya pabrik apa di Indonesia. Kemari karena suaminya itu sudah tidak ada, jadi join dengan anaknya di sini. Tapi kalau dia ke Las Vegas, dia paling suka itu ke Las Vegas. Ya, ini baru satu ibu. Saya belum cerita yang di New Jersey itu, Atlantic City, betul. Atlantic City itu tempat apa? Ini judi lagi. II saya pernah jadi orang yang bantu bagaimana main kartu waktu itu di kota. Jadi dia tahu betul bahwa judi tidak akan pernah membuat seorang menjadi kaya. Addicted sekali. Itu orang nih, kembali lagi ke perempuan yang satu itu, kalah dalam satu malam 1.000 US dollar. Uang ada lagi, dia bawa cash itu cuma 1.000 US dollar. Dia pinjam sama temannya, tolong dong, ntar gue bayar deh, tolong lu ambil 1.000 US dollar dulu, dikasih. Aduh, namanya teman, nggak ada lagi teman yang lain yang ikut. Akhirnya dia keluarkan uang 1.000 US dollar. Jadi berapa sudah? 2,000 US dollar. Menang? Kalah lagi. Pusing kepala dia. Ini banyak orang yang main judi ini di sekitarnya. Sampai dia banting, dia pukul-pukulin itu meja, dia pukulin itu yang mesin gitu-gitu tuh, apa nggak ngerti. Wah, itu dia pukulin, berteriak kayak orang gila. Orang-orang bule ini sekitarnya bilang, kok jadi begini? Kabur semua dari meja judi. Takut karena dia ngamuknya luar biasa karena kalah. Lebih parah yang di New Jersey. Ya, orang Indonesia lagi, aduh, memalukan. Saya baru pulang dari sana. Aduh, orang Indonesia, tante-tante nih, ya datang dari Indonesia khusus ke Atlantic City. Mirip sekali, 11-12 lah dengan Las Vegas. Di meja judi dia, hayu aja. Oh, kalau perempuan getol ya, kenapa ya? Saya nggak ngerti deh. Hayu aja, kalau belum habis terus lagi. Sampai habis semua. Harta semua habis, anting apa semua habis. Mobil habis, semua habis. Digaling, dia pulang, salah masuk ke jalan tol. Dia mau pulang ke rumah bingung, nggak tahu kemana, nggak ada yang nganterin. Jadi dia masuk tol, cuma ingatnya tol ini. Jadi dia masuk tol, pikirnya aman saudara. Ada yang jemput, bukan temennya, polisi. Dijemputnya dia, periksa mana surat-surat. Nah, sekarang lagi rame kan nih, ICE. Dijemput, dilihat suratnya nggak ada. Dicek di komputer, illegal. Karena kayak kalau orang sini tuh dibilangnya bukan illegal, alien. Udah tahu alien? Belum. Saya bilang, saya tersinggung. Saya dibilang alien. Alien itu dari angkasa, saya bilang. Jangan bilang saya alien. Tapi di sini memang udah bahasanya bakunya seperti itu, alien. Saudara yang kasih, akhirnya dideportasi itu ibu. Dengan uang yang tidak ada lagi. Bangkrut alias.
Nah, saudara, ini orang-orang yang terikat ya seperti ini, kuk ini yang negatif. Tapi Yesus membandingkan dengan yang dia punya kuk yang artinya positif. Kata kunci kedua adalah belajar padaku. Orang banyak menyebut dirinya Kristen, tetapi tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jauh daripada yang Tuhan inginkan. Sama sekali belum lahir baru. Saudara jangan kaget satu waktu, bila itu Maranatha. Nah ini, saya mau ngomong Maranatha. Bila itu hari sudah datang, dan masuk dalam pengadilan, kau kaget, kenapa saya tidak dipanggil? Kenapa saya nggak masuk surga? Jangan kaget, karena hidupmu tidak sepadanan dengan yang Tuhan kehendaki. Selama hidup di dunia ini selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan inginkan bukan ngaku diri Kristen atau di KTP tulisannya agama apa? Kristen. Tetapi apakah hidupmu cerminan sebagai orang yang sudah lahir baru? Sudah menjadi orang Kristen ataupun murid Kristus. Setiap orang yang sudah bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup harus seperti Kristus. Apanya? Pertama, fokus hidupnya. Apa fokus hidupnya? Yaitu selalu melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Selalu mempunyai fokus ke sana, tidak yang lain. Sikapnya bagaimana? Selalu rendah hati. Tidak menyamakan dirinya dengan Allah, alias tidak sombong. Lalu yang ketiga, motifnya didorong oleh kasih. Hanya untuk melayani, bukan untuk dilayani. Beda saudara kalau orang yang sudah lahir baru. Kata-katanya, pikiran dan bahkan tindakannya itu berbeda dengan orang yang belum di dalam Tuhan Yesus. Dan ini yang kita perlu ketahui saudara. Ya, jadi kita melihat di sana motif hidupnya hanya untuk melayani Tuhan. Karena hidup itu begitu cepatnya berlalu saudara. Oleh sebab itu ada 3 hal penting supaya saudara dan saya tahu. Ya, kita akan menemukan prinsip pertama. Kelegaan yang Tuhan berikan itu, I give you rest, itu maksudnya apa? Kelegaan ketika kita mempelajari yoke atau kuk pada kita. Kita harus belajar kuk itu. Di dalam ayat dalam ayat yang ke-19 itu ya. 29a itu. Kalau saudara perhatikan kuk yang dimaksud ayat ini, coba kembali ke foto. Nah ini, saudara, saya nggak pernah lihat, memang ada pernah sekali, tapi rata-rata ini coupling, selalu dibuat 2 untuk mengolah tanah, saudara. Ya kita lihat di sini. Dan ini kelihatannya mulus, saudara. Enggak kasar. Itu saya pegang ya, saya sering ke desa itu, kalau saya pegang begitu, ini halus sekali dibuatnya. Kalau masih kasar, diampas lagi, dikasih minyak supaya ini halus. Kenapa, saudara? Kalau dia masih kasar dan melukai leher daripada kerbau ini atau sapi ini, itu nggak kepakai lagi. Apalagi berdarah, nggak boleh dipakai lagi. Ini prosesnya lama, saudara. Prosesnya lama, tidak sebentar saja. Masih belum pas ke lehernya, jadi masing-masing saudara dan saya ini beda-beda ukurannya. Kalau misalkan, jangan disamakan dengan Mike Tyson ya, leher betul, itu beda lagi. Tapi kalau ini, kita digambarkan saja bahwa kita punya size dan ukuran yang berbeda-beda. Dan harus pas betul. Okay? So the owner of this farm need to reshape again and again and again with that yoke. So it's gonna be fit into their neck. Otherwise,
they cannot use it anymore. Ya, itu sudah barang pasti, saudara. Jadi ada banyak prosesnya. Saudara kan bacanya cuma enak dan ringan. Apa benar ikut Tuhan enak dan ringan? Iya, kalau ngikuti prosesnya. If you follow the process. Nggak langsung jadi, saudara. By the time you follow that process, by the time you fit into this tool, this component, which is the yoke, your life is so easy. Okay, your life is easy. It's not hard anymore. Why? Because your life is in His hand, in God's hand. Whether God called me right now or later or maybe next year or maybe 10 years ago, 10 years later, it doesn't matter. Because why? Because my life is in His hand. Ada kan lagunya ya? Na 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 la la la. Tahu nggak itu song leader? God in His hand. We got the whole world in His hand. Nah itu seperti itu. Itu biasanya lagu reform begitu. Ya, tapi ya memang gospel. Tapi banyak orang reform tahu itu lagu. Karena itu old song. Old, very old song. Tapi saya nggak pernah lupa itu, ya. Jadi kalau lihat ya saudara, aturan-aturan seperti ini, prosesnya harus kita lalui. Jangan mengeluh melulu. Seperti zaman orang dulu ya. Orang dulu tiap pagi ngeluh melulu. Duh, susah. Seperti lokomotif. Kereta api itu. Ya kan? Kalau dibunyiin apa? Duit. Susah. Lalu dilanjuti ojo jajan. Ini mah omongan orang dari web kan. Jadi saya hafal itu. Ya. So every morning people always cry out with money. And then just a old locomotive. Old train. Okay. Nah, saudara kasih lain dengan prosesnya di agama itu yang banyak aturannya. Ini saya dapat ya aturan ini dari orang yang buat aturan di berbagai denominasi. Oke, jangan kaget nih. Mengenai aturan bagaimana mengganti bulb. Tahu saudara bulb? How to change the light bulb. You know light bulb? Boklang. Ya, boklang. Ya. Karismatik, dia bilang. Karismatik, orang-orang karismatik itu hanya satu orang. Tangan-tangannya sudah diangkat. Yang lain itu penuh penyembahan dengan bahasa roh. Kalau bisa lampu bohlam itu terus nyala, hidup terus. Ini gambaran dari orang ini bilang. Ya, bukan saya yang buat. Lalu kalau Pentakosta 10. Buat ganti satu bohlam perlu 10 orang. Kenapa? Satu yang ganti lampu bohlam, 9 lainnya berdoa mengusir roh-roh kegelapan. Roh-roh setan. Lalu Presbyterian, ini apa ya? Reform ya. Kan Presbyterian nggak ada yang ganti bohlam. Karena lampu mau hidup terus, mau mati sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dari semula. Ini saya bicara filosofi ya, dari agama-agama. So nobody want to change the bulb. Whether it will be on or off is already designed in the beginning. Lalu kemudian Roman Catholic. Siapa yang tahu? Roman Catholic punya aturan untuk ganti bohlam. No one. Why? Because they use candle. Ya. Lalu Episcopalian paling tidak ada 3, 1 panggil electrician, 1 siapin minuman, yang lainnya siapin makanan.
dan sebagainya. Mormon gimana Mormon? Sini ada Mormon nggak? Oh, many. Ya, banyak gereja Mormon di sekitar kita. Ya, kemarin saya sama istri makan Chick-fil-A. Ada 3 orang anggota Mormon. Gimana saya tahu itu Mormon? Oh, rapi dia, pakai badge. Di sini kan nggak ada yang pakai badge ya. Di sana pakai badge, hitam tulisannya Jesus Christ the Latter Saint dan sebagainya. Itu gereja paling kaya di Amerika Serikat, paling kaya. Yaitu kota yang namanya Utah, itu dikuasai sama dia. Pemerintahannya juga. Ya, lalu kemudian gimana dengan Metodis? Mormon. Ada 6. Satu yang menggantikan lampu bohlam, sedangkan 5 yaitu istri-istrinya menjelaskan bagaimana cara menggantinya. Karena Mormon boleh punya istri lebih dari 1. Senang ya? No. Lalu kemudian Metodis tidak ada keputusan. Ya, ragu apakah lampu terang, suram, mati, tetap dikasihi. Katanya begitu ya. Bahkan dianggap udah dah ya, saudara sendiri yang jadi lampunya, menjadi terang katanya. You become a light bulb because you produce lights, something like that. Nazarene ada 6, 1 wanita ganti lampu, sedangkan 5 pria mereview peraturan gereja tentang mengganti lampu bohlam. Rapat terus. Nah ini Nazarene, rapat terus. Lutheran, banyak lagi. Saya jabarkan ini panjang lebar, saudara. Saya nggak mau nanti saudara bingung. Loh, kita di mana gitu loh. Kalau ada lampu bohlam 1 yang mati, seperti ini misalkan. Siapa yang mau ganti? Saya mau cuma nyewa, begitu kan? Biasanya. Ada yang beritahu, kalau orang Sunda bilang, masa bodoh, itu mah yang punya gereja yang ngatur. Jadi ada sikap seperti itu, tapi saya tidak menuduh saudara, ya. Tapi kita lihat ya, bahwa ada saja aturan-aturan yang harus diikuti. Tapi lain dengan Tuhan Yesus Kristus, ya. Aturannya sangat mudah. You follow me. Makanya kan ada nyanyian lagi. Apa itu? Ya, apa lagunya? Ada yang apa? I decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Nah itu kan, terus menerus. Ini lagu lama juga, saudara. Semua orang tahu itu. Aku putuskan untuk mengikut Yesus. Nah, bukan ngikut iring-iringan, tetapi belajar dari firman-Nya. Belajar mentaatinya. Kalau orang sudah mencintai seperti itu, pasti dia mau belajar kepada orang yang sudah membebaskannya atau yang sudah menyelamatkannya. Nah, saudara, kita melihat lebih lanjut, kembali kepada gambar. Saudara lihat. Ini ada orang membuat satu penelitian ya, penelitian. Satu kerbau, ada yang ini lebih besar, itu lebih kecil. Yang lebih kecil itu dia bisa menarik 10.000 pound. Ingat ya, 10.000 pounds. Yang besar dia bisa menarik 14,000 pounds. So if you use only one cows or kerbau, itu cuma menarik 10.000 pound. Lama dah. Kalau misalkan dipakai 2, you use 2 cows atau 2 bulls, then how many pounds you will get? Ada yang tahu? 20? So 10,000 plus 14,000. Harusnya 24. Tapi ini salah. Saya kasih tahu saudara. Menurut penelitian, 2 kerbau ini digandengkan seperti untuk mengolah tanah, dapatnya 49,000. How come? Together. 49, almost double. Ya, betul? 28
Kalau ini digandingkan malah 49. Wah, kok bisa ya? Ini satu gambaran. Tuhan ingin ingatkan, engkau tidak berjalan sendirian. Aku selalu menyertaimu. Hanya banyak orang menafsir, oh yang satu ini istriku. Kalau aku di sana, ini istriku. Ya, ada orang yang bilang, nggak bisa, saya hidup sendiri kok, nggak kawin. Makanya yang paling netral adalah Tuhan Yesus selalu bersamamu. Di mana kemana engkau pergi, wherever you go, I'll be with you all the time until the end. Maranatha. Jadi kita perlu tahu, saudara yang kasih, bahwa hidupmu tidak lagi sendirian. You are not alone anymore. Ya, God in Jesus Christ always accompany you wherever you go, wherever you are. Jadi kita harus tahu itu. Bahkan saya kaget sekali dengan penelitian ini, tetapi menarik sekali. Oleh sebab itu Abraham Lincoln, siapa itu? Salah satu presiden, pernah mengatakan, persoalannya bukan apakah Tuhan masih menyertai kita. That's not the problem. Tapi the problem adalah, tetapi apakah kita, saudara, saya selalu bersama Kristus. Coba renungkan. Try to think about it. It's not the problem of how God always be with us, but the problem is, do I always be with God? Coba, saudara, seringkali kita selalu menyangka, apalagi kalau waktu senang, seringkali lupa sama Tuhan. Ya, seringkali lupa. Kalau lagi sakit ataupun lagi kekurangan dan sebagainya, waduh, udah banyak pujian, banyak penyembahan. Haleluya, haleluya. Tuhan, tolong jangan tinggalkan aku, Tuhan. Bukan? Itu yang sering kali dialami oleh manusia, saudara. Jadi kita lihat, saudara, ya. Jadi sering kali kita tidak mengerti soal hal ini, tetapi saya ingin ingatkan, bukan hanya kita harus pelajari apa yang Tuhan kasih contoh, tetapi Dia sendiri sudah menanggungnya. Belajarlah padaku, kuk yang kupasang. Jadi arti kita belajar dari Yesus Kristus sendiri. Belajar dari Yesus Kristus sendiri. Kuknya bukan manusia, tapi kuknya dari Tuhan Yesus. Saya sering kali melayani orang tua. Ya, seniors. Apalagi di rumah jompo. Di sini bilangnya apa rumah jompo ya? Convalescent, nursing home, apalagi itu? Senior. Ya, saya pas tinggalnya di senior sih. Dan setiap kali kalau saya keluar dari kamar, dari ruangan apartemen saya lihat, aduh, itu orang tua udah begini aja. Jalan pelan-pelan, pakai tongkat, ada yang pakai kursi roda dan sebagainya. Saya nggak melihat wajahnya itu cerah. Yang saya lihat wajahnya seduh, penuh beban berat. Kadang-kadang saya suka bercanda sama dia. Hi, how are you, ma'am? Hello, how are you? Nah, itu seringkali ya, kita ingin supaya tuh orang-orang tua itu ceria, ya, jangan cemberut atau mukanya lonjong, ya seperti pepaya itu. Jangan terus seperti itu ya. Memang benar, saudara. Kalau saudara tinggal di panti jompo ataupun senior living, saudara lihat deh, kenapa sampai begitu? Bayangkan saja, yang dia punya teman cuma orang-orang tua semua. Makanya nggak heran di sini kita bisa bercampur baur dengan yang muda-muda. Ada sesuatu yang baru. Ini perlu, saudara, membuat suasana yang baik. Sampai-sampai saya bilang, kita perlu caroling. Menghibur mereka, orang-orang tua ini, dimanapun mereka tinggal. Mereka kesepian loh, saudara. Mereka kesepian. Saya nggak tahu beban beratnya sampai di mana, tapi ini penting sekali. Buat orang-orang tua, buat orang-orang yang sakit, seringkali kalau udah di rumah sakit,
Saya bilang, nanti dulu ya sebentar. Sakitnya apa ini? Saya pernah baca, kalau ada sneezing ataupun batuk sedikit nggak boleh masuk. Ada tuh aturan gitu. Karena apa? Imunnya dia itu menurun. Jadi kalau saudara besuk, kepengen besuk nih, kepengen lihat dulu kesehatan saudara. Kadang-kadang nggak diharapkan dan itu sangat-sangat bertentangan dengan peraturan rumah sakit. Makanya kita harus hati-hati. Saya cuma memberikan kata-kata penghiburan kepadanya. Nah, saudara, ini yang saya mau akhiri, ya. Suatu kali, ini beberapa udah lama, ratusan tahun yang lalu. Di sini tuh di Amerika ada pasar lelang. Tapi bukan soal barang, tapi dianggap barang. Lelang yang namanya pasar budak. Slave. Ini yang namanya slavery marketplace. And everybody's, queue in line, itu dipertontonkan, ditelanjangkan, dikasih lihat mana yang mau, ya mungkin ada yang setuju, yang mana yang masih kuat, yang mau muda untuk dijadikan apa? Slave, budaknya lagi. Dibeli. Harganya mahal, saudara, waktu itu. Dan pada waktu satu persatu, ini ada orang tinggi besar. Dia melihat dari jauh, dia tertarik pada satu wanita yang satu ini. Lalu dipanggil, aku mau kau ikut aku. Wah, dia terbuka. Dia melihat orangnya besar tinggi. Waduh, baru kemarin lepas dari yang gemuk itu, pendek tapi galaknya. Aduh, dia suka KDRT, melukai aku tiap kali aku dipecut dan sebagainya. Saya bilang, aduh sekarang lebih parah lagi, tinggi besar lagi, aduh. Rewokan. Nanti sudah tahu siapa yang saya maksud. Tapi dia bilang, saya akan beri kamu ikut aku. Akhirnya sudah tahu, dia ikut, dia bayar itu lunas. Harus ikut. Dipakai tali, dia ikuti itu orang yang besar tinggi itu, saudara. Sampai di ujung jalan, lalu kemudian dia katakan, dia gunting itu talinya. Ma'am, you are free now. Huh? What? I'm free? No. I'm a slave. I just follow you. No, you are free. What does that mean? It means you are free. Wherever you want to go, go. Don't stay here. You're free. Dia masih bertanya lagi karena nggak pernah dengar itu kata free. Lalu dia bilang begini, does that mean I can be what I want to be? Apakah artinya saya mau jadi apa saja? Ya, it's up to you. Whatever you want to be, go. Masih aja diam. Perempuan itu bilang, does that mean that I can say whatever I want to say? Yes. You can say whatever you want to say. Go. You are free now. Oh, saudara yang kasih. Saat-saat seperti itu. Lalu dia bilang lagi, masih penasaran. Rupanya kata free itu maksudnya apa gitu ya. Kalau di sini kan free itu kan kadang-kadang ada ininya ya. Ada pancingannya itu. Free money misalkan. Sounds like to be true ya, tapi bukan begitu, ada hook-nya, ada pancingannya. Hati-hati saudara, kalau marketing di sini. Lalu dia bilang, dia tanya lagi, I can go wherever I want to go? Yeah, yes. Now, you go. Go. Didorong saudara itu perempuan. Go. Jadi putusin talinya, go. Dia kaget, dia jalan sebentar, sedikit jauh. Sir, if that is the choice, kalau itu pilihan, then I go with you. Wah, ini orang kaget. Kok malah jadi ikut saya? No, you go. No, sir. This is the freedom I got from you. I want
to follow you. Wah, saya dengar cerita ini, saya terharu sekali. Kok ada slave yang dikasih kebebasan, udah bebas malah mengikuti tuannya yang sudah membebaskan dia. That is amazing. Saudara tahu, kalau saudara sudah dibebaskan dari Tuhan Yesus, dari dosa, saudara dan saya sudah ditebus dari dosa, yang seharusnya saudara akan dihukum, the penalty is what? Death, bukan? But now you are free. What are you gonna do? Mungkin sebagian saudara akan bilang, wah I want to do anything I want. But maybe the other one said that, no, I want to follow you. Saudara, karena dia tahu, apapun prosesnya, it's gonna be easy and light. Itu yang perempuan ini tahu. Makanya saudara yang kasih, saya dorong saudara. I encourage you to decide. Once you follow Jesus, then follow Him all the time, all the way, until He called you to come back. Saudara, ini yang saya mau sampaikan kepada saudara di jemaat Maranatha di sini. Ya, puji Tuhan, saya tutup. Saya dengar ada pujian yang akan disampaikan oleh vokal grup kalau nggak salah ya. Saya undang.
Terima kasih Pastor David Laban yang telah menyampaikan firman-Nya hari ini. Kiranya firman yang disampaikan dapat berbicara pada kami masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa setiap beban kami akan menjadi enak dan ringan ketika kami datang kepadamu. Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami serahkan Kau Handi yang menunggu transplantasi ginjal dan Liani yang mendampingi. Kiranya Engkau beri kekuatan. Kami berdoa untuk Jamie, Lia dan Vicky, pulihkan tubuh mereka. Beri juga kesehatan untuk Tante Lan, Irene dan tim, serta diri saya sendiri yang sakit, serta para senior Maranatha, Tante Juliana, Tante Olga, Tante Riana, Pak Sugianto, Ci Chenli, Ci Oni, Cinita. Kami juga berdoa untuk para pengurus Maranatha. Tuhan beri hikmat, kesatuan hati dan semangat melayani. Setiap pelayanan yang dilakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan juga bangsa Amerika dan Indonesia untuk tangan-Mu. Kiranya damai dan kasih-Mu terus bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang setia. Kami percaya bahwa di dalam Engkau selalu ada kelegaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Saya akan bacakan satu firman Tuhan, saudara bisa mempersiapkan persembahan saudara. Dalam Kejadian 28 ayat ke-22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara bisa menyiapkan dan kita akan menyanyikan lagu Suka-Sukamu Tuhan. Sebuah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Yang sudah memberi silakan bangkit berdiri. Milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau izinkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan.
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Silakan duduk saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau kami boleh memuji, memuliakan, dan terlebih Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, persembahan ini kami berikan Tuhan, bukan sebagai keharusan, tapi kami, Tuhan, Engkau yang sudah memberkati hidup kami, Engkau sudah memberikan kami pekerjaan, biarlah kami boleh menyadari untuk memberikan persembahan yang terbaik buat rumah Tuhan, buat kebaktian ini, dan buat pimpinan Tuhan. Tolong Tuhan, kami boleh dengan sukarela memberikan yang terbaik semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam damai semuanya. Welcome Steve, long time no see. Sri juga, selamat datang. Puji Tuhan boleh hadir bersama kita semua. Dan minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Musiko Ponirin. Judulnya kalau nggak salah, merendahkan diri di hadapan Tuhan ya. Dan juga terima kasih Pak David Laban. Pak David Laban ini dulu di tempatnya Pak Leolin ya, baptis ya. Dulu mungkin gembala di sana ya Pak ya. Nah, lalu sekarang melayani di Betani, betul Pak ya. Jadi terima kasih Pak David, dan juga hari Rabu kita akan ada Bible Study melalui Zoom. Jadi yang minggu lalu Zoom-nya Bible Study-nya diganti minggu depan karena Pak Emil Seng berhalangan. Topiknya adalah mengenai kontradiksi, paradoks, dan difficulty dari Bible. Jadi bagaimana bisa ada pandangan-pandangan seperti tadi sudah disinggung ya, mengenai denominasi, bagaimana pandangan tiap denominasi bisa berbeda-beda dan itu adalah satu kontradiksi. Nanti kita akan membahasnya di dalam Bible Study bersama Pastor Emilio Seng tersebut. Jam 8 malam melalui Zoom. Lalu mengenai acara Labor Day tanggal September 1 minggu depan hari Senin, kita ada acara dadakan, yaitu ini di Ronald Reagan Library ada Dead Sea Scroll Exhibition atau pameran dari Dead Sea Scroll. Jadi utamanya itu kita mengundang jemaat di tempat ini untuk ikut di situ karena itu rare gitu ya. Kalau kita meskipun kita ke Israel, ke Qumran itu kan tempatnya Dead Sea Scroll ditemukan. Kita nggak bisa melihat itu Dead Sea Scroll-nya itu seperti apa tuh nggak dipasang. Kita mesti ke Museum Israel. Museum Israelnya itu ada mahal harganya. Dan juga di Museum Israel itu kita nggak bisa melihat semua dari Dead Sea Scroll, hanya beberapa. Nah, yang manuskrip yang sekarang ini dipamerkan itu rare, maksudnya ya sampai di September 2 dia dipamerkan di sini di itu hari Senin nanti kita mau bersama-sama mengunjungi, kalau ikut boleh. Jadi harganya itu tiket masuknya sana $29. Dan setelah itu sebelumnya kita ada mau makan barbecue dulu di tempatnya Cilan, Tantelan. Kan Tantelan. Lalu kita mau ke itu pameran Dead Sea Scroll itu dan juga ke Danau Balboa, Lake Balboa. Yang nggak mau ikut ke melihat itu exhibition boleh bareng dengan Coach atau siapa nanti ke Lake Balboa. Itu ada itu mendayung itu perahu bebek. Jadi kalau mau sepeda air bernostalgia dengan masa lalu boleh di situ, melihat keindahan alam di sana, melihat keindahan creation dari Tuhan ya, gitu ya. Jadi itu acara Labor Day tanggal September 1 hari Senin depan. Lalu juga ada acara untuk Thanksgiving. Thanksgiving ini tour
kita mau mengunjungi Pastor Jim yang dulu memberikan tempat ini. Dia sekarang tinggal di New Mexico di Gallup. Kita mau mengunjungi sana dan selama perjalanan kita akan melewati Sedona, Lake Havasu, dan juga Grand Canyon. What? White Sun, pasir putih. Ya, itu juga Las Vegas tadi yang disebutkan. Tapi kita nggak cuti ya. Kalau nggak ketahuan. Nggak serius. Jadi kita Las Vegas doang. Sebentar kita nginep di sana, juga di mana itu Antelope Canyon itu yang seperti Petra itu ya, tapi pendek dia. Jadi itu boleh mendaftar untuk Thanksgiving. Kita 5 hari atau 6 hari, tanggal 23 setelah dari gereja kita berangkat sampai hari Sabtu atau hari Jumat. Itu ada pengumuman lain lagi? Tidak ada. Kita tutup dengan lagu. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri sebelum kita menerima berkat. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya bersama para utusan sambut Raja, segala suku bangsa bahasa nyanyi samba sang Raja, ya Yesus Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya bersama para utusan sambut Raja, segala suku bangsa bahasa nyanyi samba sang Raja, ya Yesus Maranatha datanglah. Ya Yesus Itulah yang menjadi harapan kami ya Bapak, agar kami semua boleh diangkat dan bertemu muka dengan Engkau Tuhan Yesus pada hari Maranatha. Tuhan, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Pimpinlah kami di perjalanan, boleh tibakan di rumah dengan selamat, bertemu dengan keluarga. Berkatilah mereka yang bekerja, yang mungkin masih ada yang studi. Berkatilah anak-anak mereka ya Tuhan, di mana kemanapun berada. Berilah selalu kami kesehatan, perlindungan dari Tuhan Yesus. Dan berkatilah ya Bapa mereka yang berusaha. Tuhan, kami serahkan setiap pribadi yang ada di tempat ini tanpa terkecuali di dalam pimpinan dan pengembalaan Tuhan saja. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih daripada anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, anak-anaknya, mulai siang hari ini sampai Maranatha, di mana Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita, anak-anak semua yang beriman menyambut dengan amin. Amin. Tuhan berkati saudara. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudara saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.